Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang contoh fungsi dan alat pertumbuhan dan perkembangan biakan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembang biakan. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Fungsi reproduksi pada hewan. Kelestarian jenis suatu makhluk hidup atau spesies tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi kelestarian jenis suatu organisme ditentukan juga oleh kemampuan adaptasi dan seleksi alam. Karena semua makhluk hidup akan mati dan itu bergantung pada panjang pendeknya usia. Itu sebabnya dibutuhkan produksi. Secara umum produksi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, produksi aseksual, 2. Produksi seksual. 1. Produksi aseksual. Produksi aseksual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya, produksi tersebut terjadi pada hewan tidak bertulang belakang, invertebrata, dan sebagian kecil hewan bertulang belakang, hipertebrata. Ada beberapa cara pada produksi aseksual, yakni membela diri, pembelahan biner. Pada cara tersebut adalah pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru. Itu seperti terjadi pada protozoa. 2. Reproduksi seksual. Pada reproduksi tersebut melibatkan organ kelamin jantan dan betina serta ditandai dengan peristiwa pemuahan, fertilisasi. Pemuahan bisa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Fertilasi pada hewan dibagi menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya, yakni fertilisasi eksternal, 2. Fertilisasi internal. Pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam 5 fase. Sebelum lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam setiap usia. Pertumbuhan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukur. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contohnya adalah bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar panggul, bertambahnya ketebalan dada, bertambahnya berat badan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.